Mbak Marwah. Jadi saya mulai dari ceritanya Bu Reni dulu ya. Kita melihat pola sesuatu dilakukan di UI. Kemudian tiba-tiba ada keributan, dan di dalam pola itu kita juga amati kerap itu juga keributan itu munculnya dari luar. Nah, sementara itu misi para rektor, tidak hanya rektor UI ya, itu adalah di dalam kondisi saat ini, ya, karena kondisinya itu makin lama makin ya kita tahu ya makin memanas, maka sedapat mungkin para rektor itu mampu menjaga supaya kampusnya itu enggak istilahnya gaduh. Nah ini kemudian tentu saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi disebut Bu Penny, gitu ya, untuk kemudian setiap saat itu ketika ada penerimaan mahasiswa baru, ketika ada kemudian orientasi mahasiswa, untuk kemudian menciptakan keributan dari situ. Nah kalau saya jadi rektor, ketemu tiba-tiba kena seperti itu, saya gak keder ya. Ini apa? Ini siapa? Gitu ya. Tetapi saya tidak mungkin bisa cukup lama berpikir gitu ya. Dan biasanya kemudian seandainya tidak ada keributan itu semua itu baik-baik saja, normal-normal saja, tetapi karena digoreng dibikin ribut jadi ribut. Jadi kita tadi kita lihat beberapa momentum itu di dalam UI itu memang ada yang melakukan skenario seperti itu. Dan kadang-kadang rektor itu kemudian didorong untuk bereaksi, untuk merespon ya tanpa ada waktu yang cukup untuk melakukan pengendapan atau investigasi atau karena memang harus cepat ya. Setiap peristiwa itu dengan cepat ditangkap oleh media online, oleh sosial media gitu ya. Dan bertubi-tubi gitu. Jadi kita mau lihat strateginya seperti apa ya, untuk kemudian memaksa para pimpinan universitas itu bereaksi dengan sangat cepat. Ya. Dan reaksi yang sangat cepat itu diharapkan bisa meredam, tetapi sudah bisa diperkirakan akan membuat menjadi lebih 2 kali, 3 kali lebih dahsyat. Itulah persis yang terjadi terakhir. Ya. Terakhir ini PP itu lagi-lagi kita kembali ke PP dari mulainya tadi fakta integritas skala ya, tapi pola itu konsisten. PP itu perjalanannya begitu mulus, ya. Senyapnya itu begitu nyaris sempurna, ya, sampai kemudian 2 organ besar itu tidak tahu. Nah, barang yang sudah disiapkan dengan kesenyapan dan kerahasiaan sebegitu jauh, itu dikeluarkan ya, sehingga kemudian diketahui oleh publik sampai ke tangannya banyak orang pada timing yang sangat tidak tepat. Jadi waktu untuk mengeluarkannya itu waktu yang pilihan yang sangat buruk sekali. Bagi saya itu pun bagian dari upaya untuk menciptakan kegaduhan. Dan setiap kali terjadi kegaduhan di dalam kaitan dengan universitas, rektornya sudah pasti babak belur, tapi menterinya juga. Dan setiap kali terjadi kegaduhan itu, siapa sasaran yang paling ujung? Presiden. Ini semakin lama semakin gamblang untuk ditangkap. Tetapi kalau kita itu jadi birokrat di dalam universitas, menjadi eksekutif, kadang-kadang nggak mampu melihat ini. Karena tekanan untuk merespon dengan sangat cepat. Sehingga tidak bisa konsolidasi, tidak bisa investigasi. Gitu. Begitu ada seperti lip service itu panggil. Istilah panggil itu sendiri memang juga udah orang bisa menggunakan undang, tetapi juga bisa menggunakan panggil. Gitu. Jadi bahkan di dalam proses pemanggilan atau pertemuan itu, ya sama sekali tidak ada bau-bau atau indikasi rektor itu ada di sekitar situ atau apa ya gitu ya. Dan menurut saya mungkin bahkan dia tidak terlalu ingin tahu gitu ya, karena ada aparat atau pejabat di bawahnya yang memang bertugas mengurusi hal-hal seperti itu. Apa hasilnya pertemuan itu? Malah ribut. Dan kita sayangnya tidak tahu persisnya ya. Kalau ada disuruh, ada permintaan untuk diturunkan, tetapi itu sesuatu yang kemudian
Satu kalimat yang meringkas pertemuan saya tidak tahu siapa yang hadir di pertemuan itu. Ya. Saya ingat dulu ketika ada persoalan tentang uang kuliah segala macam. Ya. Itu ketika BEM kemudian ingin bertemu dengan pimpinan universitas, itu saya tahu 2 orang wakil rektor turun untuk menemui. Di dalam pertemuan yang kemarin yang pemanggilan tentang lip service itu bisa ada kepala satuan pengamanan ikut, kepala satpam kampus itu ikut di pertemuan itu, 4 orang. Tidak ada wakil rektor yang bertanggung jawab pada urusan kemahasiswaan. Ya. Dengan melihat komposisi seperti itu saja, kita sudah bisa menduga ini hasilnya nggak akan beres lah. Ya. Tetapi apakah nggak kepikir bahwa itu akan terjadi, akan kemudian justru menjadi semakin di blow up, ataukah terpikir dan by design? Karena kemudian semua orang tahu setelah ini pasti rektornya Bapak Gulut, maka kemudian muncullah persoalan rangkap jabat itu yang memang sebetulnya di PP 68 tidak diperkenankan. Itu kemudian berkepanjangan menjadi lebih besar. Nggak lama kemudian PP-nya muncul. Ini kita terlalu gila kalau masih berpikir itu satu kebetulan atau kecerobohan atau kesembronoan. Ini skenario yang luar biasa. Maka itu lagi-lagi benar tadi teman-teman itu mengatakan ini urusan PP 75 itu bukan cuma kematiannya Universitas Indonesia, itu lembaga pendidikan dan khususnya pendidikan tinggi. Karena dari pendidikan tinggi ini orang muda itu bertransisi ke dalam kehidupan nyata. Jadi titik yang krusial ya, pada suatu pengalaman pendidikan itu titik yang krusial memang ada di situ. Dan jumlah masanya luar biasa. UI saja 45.000 mahasiswa. Itu kalau BEM se-Indonesia bergabung, itu siapapun juga pasti kader gitu. Jadi potensi atau sumber daya seperti itu dimiliki oleh universitas. Di lain pihak, dosennya kalau tidak dijinakkan atau ditaklukkan, 1 orang saja, nggak perlu bergabung ribuan orang. Itu kalau rajin ngomong dan omongannya nyelekit saja udah bisa menyusahkan banyak orang. Jadi sivitas akademika ini, yang 2 paling strategis dosen dan mahasiswa inilah yang sebetulnya menjadi objek sasaran dari PP itu. Tapi ini berarti sebetulnya ini bisa direplikasi dan bisa menjadi suatu template untuk PTN-PTN BH yang lain atau PTN-PTN non-BH yang lain. Saya tidak tahu apakah akan terjadi seperti itu atau menuju ke situ, atau memang UI karena tadi Bu Reni bilang di kedekatannya dengan ibu kota itu, ingat dulu bahwa kita dipindah itu juga sebetulnya dari perspektif politis itu untuk menjauhkan gerakan itu supaya tidak terlalu dekat dengan pusat kota. Jadi lokasi memang juga bisa punya makna yang politis. Dan sekarang juga ternyata belum cukup jauh dari pusat kekuasaan. Maka itu perlu ada mekanisme lain untuk menghentikan potensi apapun yang mungkin datang dari UI. Saya sendiri sih merasa nggak usah pakai PP-nya dibegitu-begituin, UI itu udah proses kehilangan jati diri itu sudah tergerus terus. Gitu. Tetapi PP itu mempercepat. Gitu. Jadi kenapa dipercepat? Karena kita punya time frame 2024. Kalau tidak ada itu tidak ada PP. Tetapi juga sampai sekarang itu yang masih misterius itu adalah apakah PP itu adalah desakan pemerintah kepada UI. Ini kita ngomong regulasi ya, seperti yang dibicarakan oleh Mbak Marwah. Atau itu kemauannya UI sendiri. Nah kami itu semakin lama semakin yakin bahwa memang itu kemauannya internal UI. Tetapi kemudian wacana yang muncul itu kemauannya presiden, itu kemauannya menteri, supaya UI itu bisa menjadi model bagi PTN-PTN BH yang lain.
Ketika kemudian terjadi keributan, ceritanya beda. Oh, itu supaya UI nggak beda sendiri. Jadi sama dengan ITB, sama dengan UGM, sama dengan. Jadi bukan menjadi model, tetapi justru harus mengikuti yang lain. Ya, bagi saya logikanya sederhana saja. Kalau kita bicara regulasi, kalau memang mau diseragamkan, buat apa dikasih PP sendiri-sendiri? Fakta bahwa punya PP sendiri-sendiri itu berarti memang keberagaman, kekhasan, ya. Dan hal-hal yang spesifik di setiap universitas itu diperhitungkan dan dihargai. Jadi kalau mau diseragamkan satu PP saja, buat apa ada semua PTNBH punya PP sendiri-sendiri? Nah, tiba-tiba wacana penyeragaman ini muncul. Lagi-lagi logikanya buat apa bikin PP sendiri? Jadi ada banyak hal yang susah untuk dikoherensikan, ya, sebagai satu ide yang rapih gitu di dalam kepala itu. Ya. Mungkin karena pemainnya terlalu banyak, kepentingannya terlalu banyak, hasilnya juga seperti ini. Hasilnya itu tidak menjadi satu barang yang sempurna. Nah, di dalam kondisi seperti itu, menurut saya regulasi bukan kuncinya. PP itu regulasi, dan kita lihat menjadi sangat keruh. Justru sebetulnya tadi sudah banyak disuarakan, PTN itu memerlukan deregulasi secara sangat masif di dalam skala yang besar. Persoalan utamanya adalah karena kami itu overdosis regulasi. Nah, semangatnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan debirokratisasi, deregulasi. Ya. Dan mungkin karena itu juga Menteri Nadiem jadi tidak disukai oleh banyak orang. Itu saja dari